teman-teman semuanya, shalom, baik yang ada di room maupun yang ada di YouTube. Saya ucapkan shalom, dan kali ini, di pembelajaran kita kali ini, saya akan sharing satu topik yang ini penting sekali ya, karena ini prinsip dasar yang harus dipahami oleh orang Kristen ya, pengikut Kristus. Ya, jadi kalau kita salah memahami prinsip-prinsip dasar ini, maka pertama kita mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat hari-hari ini. Yang kedua, kita akan ragu mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga, ketika ada tetangga sebelah yang mempertanyakan ketuhanan Yesus atau kealahan Yesus Kristus, maka kita akan bingung, akhirnya lama-lama ragu, lama-lama bisa murtad. Nah, jadi ini prinsip dasar sekali yang harus dipahami, dan saya percaya ketika kita paham, maka kita tidak akan pernah ragu tentang kealahan Yesus Kristus. Ya. Nah, judul topik kali ini adalah apakah Yesus Allah saat prainkarnasi? Ya. Jadi inkarnasi itu saat dia mengambil rupa wujud daging atau manusia. Nah, pada saat itu firman itu menjadi manusia, disebut Yesus, namanya Yesus yang dikasih oleh Allah, ya, namanya Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus ini Allah sebelum prainkarnasi, artinya sebelum menjadi manusia, mengambil daging, itu dia sudah Allah, atau saat setelah dia lahir baru menjadi Allah? Nah, ini penting ya teman-teman, karena kalau salah memahaminya atau nggak tahu prinsipnya dan tidak kita imani, wah, ini yang membuat kekacauan. Makanya hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang sebenarnya sudah sesat, antikristus. Ya, banyak orang yang tenang-tenang saja, masa bodoh, ya, itu kan nggak urusan saya, gitu. Padahal itu dengan prinsip dasar, ya, Allah saat prainkarnasi. Jadi saya akan membatasinya saja saat dia sebelum menjadi manusia. Apakah dia Allah atau dia itu ada setelah dia lahir? Sebelum dia lahir dia belum ada, gitu. Nah, ini prinsip sekali ya teman-teman ya. Nah, pertama praeksistensi atau prainkarnasi, praeksis, sebelum Yesus itu eksis ada, disebut prainkarnasi. Ya. Banyak ajaran ya teman-teman yang mengajarkan dan mengaku Yesus itu ada benar, tetapi hanya sebagai nabi. Tahu nabi ya? Penyampai wahyu dari Allah. Atau dia hanya sebagai pengajar agama, ya. Atau ada yang percaya dia itu orang suci, ya. Orang suci, orang yang luar biasa, orang khusus gitu. Tapi mereka percaya dia bukan Tuhan. Nah, berbeda dengan kita, orang Kristen yang percaya Yesus benar nabi. Ya, dia benar raja, dia benar imam, tapi nggak cukup hanya di situ, dia juga Tuhan dan juru selamat. Mereka hanya menganggap Yesus manusia yang baik, ya, yang disebabkan oleh karena tak paham akan praeksistensi dan kekekalan Yesus Kristus. Jadi karena mereka nggak paham Yesus sebelum eksis atau saat dia praeksis, mereka nggak tahu bahwa Yesus itu sudah ada, ya.
tapi memang namanya bukan Yesus, ya. Nanti lalu siapa namanya? Nanti kita pelajari. Nah, kalau begitu, kalau hanya Yesus itu sebagai orang khusus, orang kudus, sama seperti katakanlah nabi-nabi sebelumnya, atau katakanlah seperti orang-orang luar biasa, ya itu memang bukan Tuhan. Tapi Yesus itu berbeda, teman-teman. Ya. Nah, praeksistensi atau prainkarnasi Yesus, atau Yesus kita sering sebut Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus sebagai firman Allah telah ada sebelum dilahirkan. Ya, dia dilahirkan di Bethlehem di Yerusalem. Jadi, memang Yesus belum ada dalam artian ya secara fisik manusia mengambil daging, itu belum ada sebelum dia dilahirkan, teman-teman. Ya. Tetapi Yesus Kristus sebagai firman Allah, ya, itu sudah ada. Ya, sebelum dia dilahirkan. Nah, ini harus dipahami ini. Sebagai manusia tentu belum, karena dia hadir sebagai manusia itu sejak dia dilahirkan oleh Maria, Bunda Maria. Tetapi sebelum dia dilahirkan, apakah Yesus itu ada? Ada. Sebagai firman Allah, dia ada. Ya. Jadi sepanjang sejarah manusia, tidak ada manusia yang punya praeksistensi. Jadi dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, tidak ada manusia yang ada sebelum dia ada. Gitulah gampangnya. Ya, nggak ada itu manusia yang ada sebelum dia ada. Nggak ada itu. Jadi dia ada sebelum dia lahir ke bumi ini. Itu nggak ada manusia, teman-teman. Hanya ada satu pribadi yang dia sudah ada sebelum dia ada di bumi ini. Ya. Siapa itu? Yesus Kristus namanya. Ya. Setiap manusia baru ada atau eksis ketika ia dilahirkan ke dunia ini. Jadi saya baru ada ya saat saya lahir. Ya itu baru saya ada, teman-teman. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus secara manusia daging, iya, ada setelah dilahirkan Bunda Maria. Tapi sebagai firman Allah, sebagai Allah ilahi, dia ada sebelum dia dilahirkan. Dengan kata lain, dia bukan ciptaan. Kalau saya, iya, saya ini ciptaan Allah. Saya diciptakan ada setelah saya dilahirkan. Tapi kalau Yesus tidak pernah diciptakan sama sekali. Kenapa? Karena dia ada sebelum dia ada di bumi ini. Ya. Dia kekal. Dia permulaan dari segalanya. Jadi dia tidak pernah diciptakan ya teman-teman. Jadi hati-hati. Nah, kata-kata diciptakan saja ini sudah bisa membuyarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus tidak pernah diciptakan. Ya. Istilah praeksistensi hanya digunakan untuk Kristus, untuk menunjukkan keunikan dan keilahiannya. Sebagaimana kita tahu bahwa Yesus punya dua natur, natur ilahi dan natur manusia. Jadi kita juga harus dalam memahami kristologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang Kristus Yesus, di situ ada yang namanya dwinatur Yesus. Jadi natur Yesus satu pribadi Yesus, anak Allah, tapi dua naturnya. Naturnya apa? Ilahi dan manusia, teman-teman. Tidak ada pribadi lain yang seperti Yesus. Dia Tuhan, Allah, ilahi, tapi juga manusia. Nggak ada kecuali Yesus. Nah, dalam prinsip yang disepakati atau yang dijelaskan dalam konsili Kalsedon, dikatakan di natur Yesus ini apa sih?
Yesus, natur yang dua itu, manusia dan ilahi itu bersatu, tidak dapat dipisahkan. Jadi kemanusiaan dan keilahiannya itu nggak pernah terpisah, teman-teman. Ya, sejak dia eksis ada di dunia ini, ya, itu tidak pernah terpisahkan. Kemanusiaan dan keilahiannya itu nggak pernah berpisah, sedetik pun sekalipun nggak pernah. Jadi natur kemanusiaan dan keilahiannya itu bersatu, tapi tak bercampur, ya, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Nah, itu prinsip di Konsili Kalsedon menjelaskan bagaimana keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, kalau ada yang bertanya, apakah natur kemanusiaan Yesus pernah berpisah dengan natur keilahiannya? Tidak pernah, teman-teman. Ya, sekalipun dan sedetik pun, seperseribu detik pun. Ini prinsip. Sehingga suatu saat ketika nanti ada pertanyaan, lalu bagaimana waktu Yesus disalib? Apakah kemanusiaan dan keilahiannya berpisah? Jawabannya pastinya tidak pernah. Lalu orang akan bertanya lagi, kalau begitu yang disalib itu Allah dong, mati dong Allah itu. Nah, di sini kita harus sudah berpikir trans, ya teman-teman ya, transenden, transrasiologika. Jadi melebihi logika. Kalau ada prinsip mengatakan tidak mungkin dipisahkan, itu harus dipegang, tapi hanya bisa dibedakan mana keilahian, mana kemanusiaannya. Kalau ini kita pegang, maka saat dia disalib pun, ya teman-teman, itu nggak pernah berpisah. Lalu bagaimana kata Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, perkataan itu bukan berarti Allah Bapa meninggalkan Yesus lalu berpisah. Enggak, teman-teman. Kalau itu sempat berpisah, berarti kita itu percaya kepada dua Allah. Kalau kita menganggap Yesus Allah, Bapa Allah. Kalau sempat berpisah, berarti sudah duiteisme, ya, dua Tuhan. Oh, tentu nggak bisa. Kita percaya kepada Tritunggal, tiga pribadi tapi satu hakikat Allah, Allah yang esa. Jadi walaupun dia disalib, teman-teman, yang disalib itu siapa? Ya Yesus Kristus yang punya natur ilahi dan manusia. Yang mati berarti siapa situ? Ya Tuhan Allah. Yang enggak, Allah tidak bisa mati, teman-teman. Yang mati itu siapa? Kemanusiaan, natur manusianya, teman-teman. Natur manusia Yesus Kristus itu yang mati. Karena kalau Allah tidak bisa mati. Ya, tidak bisa. Nah, tapi kita tidak bisa memisahkan, teman-teman. Oh, lalu yang mati itu manusianya, lalu Allahnya berpisah. Enggak bisa. Itu ada prinsipnya. Ilahi dan manusia Yesus tidak bisa dipisah. Tetapi yang mati adalah kemanusiaannya. Waduh, pusing dong, nggak logis begini. Itulah yang namanya transratio, melebihi rasio, translogika, melebihi logika. Jadi tidak bisa memang kita pahami kealahan itu, tidak bisa kita pahami, teman-teman. Kalau kita bisa memahami Allah, ya 100%, itu dijamin bukan Allah. Ya, kita hanya bisa memahami Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya, membuat kita mengenal Dia. Di luar itu nggak bisa. Ya, sejauh Allah memperkenalkan dirinya, kita tahu. Melalui siapa? Hanya melalui pribadi Yesus Kristus kita kenal Allah yang transenden itu, yang tak terhampiri, tak terlihat, tak teraba, tak terpahami. Tapi ketika dia memperkenalkan diri melalui firman-Nya, yaitu firman yang menjadi manusia yang kita kenal Yesus Kristus, maka kita kenal Allah yang tak terpahami itu melalui pribadi Yesus. Ya. Nah, beberapa bukti praeksistensi dari
atau prainkarnasi Yesus Kristus. Jadi beberapa bukti bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dia dilahirkan. Pertama, Kristus adalah Allah, teman-teman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi nanti di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ya. Jadi firman itu siapa? Yesus Kristus. Firman itu siapa? Firman itu adalah Allah. Jadi sejak kekekalan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, dan Yesus Kristus itu adalah Allah. Nah, itu dia logikanya, teman-teman. Jadi, sebelum dia eksis menjadi manusia, Yesus, dia sudah ada. Ya. Kristus datang dari surga, Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yaitu siapa? Anak manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus Kristus itu datang dari surga, teman-teman. Ya, datang dari surga. Jadi dia sudah ada, eksistensinya sudah ada sebelum dia dilahirkan. Ya, yang ketiga, Kristus ada sebelum Abraham. Yohanes 8:58. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Coba bayangkan, sebelum Abraham, secara eksis, secara daging, Yesus belum ada. Ya, karena Yesus itu keturunan Abraham. Ya, tetapi Yesus bilang, sesungguhnya sebelum Abraham aku telah ada. Bayangkan. Jadi sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Kata aku ada atau ego ini berkaitan dengan nama Yahweh atau Jehovah yang diperkenalkan kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14. Ada kata Ehye, Aser Ehye. I am that I am. Aku ada. Ya, aku ada. Karena aku ada. Ya. Jadi Mika 5 ayat 1 permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, from everlasting, sejak kekekalan. Jadi keberadaannya itu tak bermula, teman-teman, dan tak berakhir. Ya, tak ada awalnya, tak ada akhirnya, everlasting. Jadi Yesus itu sebelum eksis dia sudah ada. Ya. Nah, Yesus pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Coba bisa baca, Mbak Ana. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Oke, sekarang pertanyaan begini. Segala sesuatu yang ada di bumi, yang terlihat maupun yang terlihat, yang di surga maupun yang di bumi dan di bawah bumi, pasti ada penciptanya, kan? Setuju ya, teman-teman ya? Iya. Oke, pasti ada penciptanya. Nah, berarti sebelumnya tidak ada segala sesuatu. Ya, tidak ada segala sesuatu sebelumnya. Yang ada hanya Allah. Ini kita pegang dulu. Kita belum bicara Yesus ini ya. Kita bicara Allah. Karena dialah yang eksis tanpa perlu apa-apa. Nah, lalu ada kalimat begini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, yang kekal awal itu yang ada eksis adalah Allah. Setelah itu, semuanya yang ada kemudian adalah ciptaan Allah. Oke. Lalu ada ayat yang mengatakan begini di Yohanes 1 ayat 3.
segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, Dia ini adalah ayat 1 tadi dan ayat 2. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Dia di sini itu adalah firman Allah. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah, dan tanpa firman Allah tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi, yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pencipta segala sesuatu ini itu firman Allah. Kalau demikian firman Allah ini siapa? Ya Allah, teman-teman. Karena kan yang eksis awal itu siapa? Allah. Iya kan? Yang eksis awal itu siapa? Sebelum semuanya ada, yang eksis itu siapa? Allah. Dan segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah tentunya, karena Dia yang eksis pertama. Tapi ada yang lain berkata begini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Ada lagi satu pribadi yang berani mengatakan, tanpa Dia enggak ada sesuatu pun yang jadi. Dia di sini adalah firman Allah. Loh, kalau begitu firman Allah menyamakan diri dengan Allah dong? Ya iya. Kalau begitu firman Allah itu siapa? Iya, Allah. Walaupun di dalam keyakinan kita, Allah Tritunggal, bahwa Allah yang tak terhampir, tak terlihat itu berbeda pribadinya dengan firman Allah yang kita kenal, Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi kalau begitu, apakah Yesus ini sebagai firman Allah sudah eksis sebelum Dia dilahirkan? Jawabannya iya, karena ya segala sesuatu diciptakan oleh Dia, ya teman-teman ya. Nah, Yesus sehakikat dengan Allah. Kok begitu? Ya, Yohanes 10:30 ya. Ya, Yesus memiliki kemuliaan bahkan sebelum dunia dijadikan, Yohanes 17:5-24. Lalu Kristus adalah rupa Allah yang setara, tidak lebih rendah dengan Allah, Filipi 2:6. Yohanes 14:28, Bapa lebih besar, tapi di sini sebagai pengutus, ya, artinya beda peran tugasnya, ya, bukan hakikatnya, teman-teman. Ya, hakikatnya sama, Dia setara, Dia Allah, tidak lebih rendah dari Bapa, tidak lebih tinggi dari Bapa, tetapi setara. Ya, ini yang sering dipakai oleh ya RT 6. Dia bilang, oh lihat itu, ada ayatnya, Bapa lebih besar dari aku diutus oleh Bapa, berarti yang mengutus lebih besar. Mereka nggak paham, mereka nggak baca ayat-ayat lengkap dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Perjanjian Baru sampai Wahyu, yang merupakan satu kesatuan. Bicara tentang nubuatan dan penggenapan. Mereka hanya berkata satu ayat dibaca, Bapa lebih besar. Wah, lihat itu, berarti Yesus bukan Tuhan, Dia lebih rendah. Masuk lagi ajaran saksi Yehova. Yesus itu lebih rendah dari Allah. Nah, kalau kita nggak kuat punya prinsip yang kuat, pengajaran yang benar, yang ortodoks, ya, yang benar, ya, wah kita bisa meleong-meleong, teman-teman. Ya, jadi Bapa lebih besar ini sebagai fungsinya Dia sumber, ya, Dia pengutus. Tetapi secara hakikat, Yesus adalah Allah juga. Kenapa? Karena Dia firman Allah. Ya. Nah, lalu kalau kita masuk kepada, kalau tadi praeksistensi, kita bicara kemudian kekekalan Kristus. Ya. Apakah Yesus Kristus itu kekal? Artinya kekal itu apa? Everlasting, teman-teman. Tak bermula, tak berakhir, Dia eksis terus. Ya, kekekalan Kristus berarti Kristus sudah ada sebelum penciptaan, teman-teman. Jadi sebelum, saya katakan tadi, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang eksis ada pertama itu ya Allah. Di dalam diri Allah ada firman Allah. Di dalam diri Allah ada roh Allah. Itu sama, tidak bisa Allah ada firmannya tak ada, tidak bisa.
Allah ada, rohnya tak ada, sumber kehidupan enggak ada, enggak bisa. Ketiga-tiganya harus ada, ya. Jadi kekekalan Kristus berarti Kristus ada, sudah ada sebelum penciptaan, ya, sebelum penciptaan dunia. Bahkan sebelum waktu ada, bahkan sebelum kronologi, urutan waktu ada, dia juga sudah ada. Karena kenapa? Karena dia di luar dimensi ruang dan waktu, teman-teman. Ya, dia ada sejak kekal sampai kekal. Ya, tidak pernah tidak ada. Jadi tidak pernah satu masa Allah tidak ada, nggak ada, teman-teman. Ya. Kalau pernah satu masa Allah tidak ada, berarti ya dia pasti dia ada awalnya. Kalau dia ada awalnya, berarti dia bukan Allah. Ya, selalu ada, ya, selama-lamanya ada, ya, alfa dan omega. Alfa dan omega, awal dan akhir ini bukan berbicara dia yang ada awal, sebelumnya tidak ada, atau dia yang terakhir-terakhir. Enggak begitu, teman-teman. Alfa dan omega ini lebih mudahnya tak berawal dan tak berakhir. Jadi dia ada terus eksis. Dan dia tidak ada permulaannya, dan dia tidak ada akhirnya. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, ya dia alfa omega, artinya dia tak bermula, teman-teman. Dan dia tak berakhir. Dalam bentuk eksis daging, manusia mengambil rupa manusia, memang dia ada sejak dikatakan apa? Ya, yang Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, ya. Nah, tapi sebagai firman Allah, dia kekal. Ya. Nah, beberapa bukti kekekalan Kristus. Kristus adalah alfa dan omega. Wahyu 1 ayat 8 17. Aku adalah yang awal dan yang akhir, ya. Dan tak berawal dan tak berakhir. Yesaya 48 ayat 12, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi Kristus itu kekal, ya teman-teman, ya. Kekal bukan berarti pernah ada atau sudah ada, tetapi selalu ada. Ini hati-hati harus dipahami, jangan sampai salah. Kekekalan Kristus bukan hanya berarti Kristus sudah ada sebelum ia dilahir, sebelum ia lahir, tereksistensi, tetapi Kristus selalu ada selamanya. Ya, ini harus dipahami. Kristus itu cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi teman-teman, Allah yang roh itu, Allah kita itu roh, ya teman-teman, ya. Allah Bapa itu roh. Roh Kudus itu roh. Nah, itu tak bisa dilihat, tak bisa digambar, tak bisa diraba, ya teman-teman. Nggak bisa. Karena dia juga tak bisa dipahami. Makanya tidak pernah ada gambar Allah Bapa. Gambar Roh Kudus nggak pernah, teman-teman. Ikonnya, gambarnya itu nggak pernah. Ya, sehingga ya kita juga tidak boleh menggambar Bapa Roh Kudus itu nggak bisa kita gambar dan tidak boleh. Ya, karena firman Tuhan katakan tidak ada yang seperti aku. Jadi mau digambar seperti apa? Mau jadikan batu, kayu nggak bisa. Jadikan manusia nggak bisa. Karena Tuhan bilang tidak ada yang seperti aku. Ya, nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau ada yang berusaha menggambar Bapa Roh Kudus itu salah dan itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu berhala, namanya pemberhalaan. Lalu bagaimana dengan gambar Yesus? Ya, Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan. Ya, boleh digambar. Karena dia memang manusia sama seperti kita. Saya boleh nggak digambar? Boleh. Ya, boleh, teman-teman. Saya bilang enggak. Karena saya kelihatan. Yesus, bisa nggak digambar? Ya, bisa. Karena dia pernah ada, pernah eksis. Tapi kalau Bapa sebagai roh kan nggak pernah ada, nggak pernah nampak, dalam artian nggak pernah kelihatan. Tapi dia ada, teman-teman. Dia eksis, tapi dia tidak bisa kita gambar, kita lihat. Jadi ya kita nggak boleh menggambar dia. Ya, Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia di sini itu Yesus, ya, Kristus.
Jadi Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi kata duduk di sebelah kanan itu bukan berarti ada Bapa, lalu di sebelah kanannya itu Yesus. Bukan begitu, teman-teman. Kalau ada dua seperti itu, ya lewat lagi. Berarti kita itu menyembah dua Tuhan. Nah, itu enggak seperti itu. Ya, duduk di sebelah kanan itu berbicara tentang kekuasaan, otoritas yang sudah diberikan Bapa kepada Yesus Kristus. Semua kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Itu berbicara tentang otoritas. Ya. Nah, lalu firman yang menjadi manusia itu adalah Allah. Benar, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi teman-teman, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, diam di antara murid-murid rasul-rasul dulu. Ya, secara wujud ya. Ya, kalau sekarang kan dia diam di dalam hati kita secara rohani, ya. Nah, jadi dia diam di antara kita. Jadi bisa kelihatan, bisa diraba, bisa didengar. Jadi wajar orang bisa menggambarnya, membuat patungnya. Tapi itu bukan untuk disembah, teman-teman ya. Nah, untuk mengingat, ya, mengingat bahwa Yesus Firman itu pernah menjadi manusia, ya. Apakah sekarang dia tetap manusia? Iya, cuman dia manusia yang sudah dimuliakan. Artinya Yesus Kristus Tuhan dan yang punya natur ilahi dan manusia itu sekarang sudah dimuliakan, menggunakan tubuh kemuliaannya. Ya, dia ada di surga sekarang. Nah, ya. Nah, lalu Yesus adalah Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Nah, ini hati-hati tentang Yesaya 9 ayat 5, teman-teman ya. Nah, tidak berarti pribadi Yesus sama dengan pribadi Bapa, ya. Coba Mbak Ana buka Yesaya 9 ayat 5, Mbak. Coba buka Yesaya 9 ayat 5, apa di situ ayatnya? Yesaya 9 ayat 5 ya, Pak ya. Bentar. Ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan oleh orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Ya, ada kata di situ siapa? Bapa yang Kekal. Kekal. Pertanyaannya, pernah nggak kita berdoa bilang Yesus Bapa? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Salah nggak itu kira-kira? Tidak, Pak. Karena sudah jelas. Beda ya. Tidak salah, tetapi ketika kita memanggil Yesus itu Bapa, bukan Bapa Allah Bapa, ngerti ya? Ya, bukan. Kita memang bisa memanggil Bapa itu Allah Bapa, iya, karena dia memang Bapa kita, ya Allah Bapa. Tapi pernah nggak dalam doa kita, Tuhan Yesus, Engkau baik, aku mengasihi Engkau Bapa, gitu. Tapi itu masih mengacu kepada Yesus. Salah nggak kira-kira, Mbak Ana? Jadi bukan mengacu kepada Allah Bapa, tapi masih mengacu Yesus, tapi dia panggil Bapa. Salah nggak kira-kira? Enggak, Pak. Enggak, kenapa kira-kira? Sebab ini di Yesaya 9 ini sudah jelas ayat ini. Ya, Yesus dibilang itu Bapa kan? Iya, disebut namanya. Lalu oleh orang di situ Bapa Allah Bapa atau Bapa untuk Yesus? Bapa yang kekal untuk Yesus. Iya,
Benar. Jadi teman-teman harus dibedakan di ayat ini, itu bukan, ini ayat kan berbicara tentang Yesus ini sebenarnya. Ya, tentang Yesus yang akan dinubuatkan, ya. Nubuatkan akan datang. Di situ dibilang Bapa yang kekal. Nah, Bapa di sini bukan berarti Yesus itu Allah Bapa, bukan teman-temannya. Ini harus dibedakan. Jadi tidak berarti pribadi Yesus sama dengan pribadi Bapa. Ini beda. Pribadinya berbeda walaupun satu hakikat, tapi ini menunjukkan pada kekekalan Kristus. Di sini menggambarkan bahwa Yesus adalah Adam yang kedua, yaitu manusia yang tak berdosa, di mana karena satu manusia, Yesus yaitu Adam kedua, seluruh manusia yang percaya diselamatkan. Bagi Bapa manusia baru, Bapa bagi manusia baru yang diselamatkan. Jadi di Yesaya 9 ayat 5 itu bicara Bapa yang kekal, itu artinya dialah, kalau Adam itu kan Bapa yang awal, ya, seluruh manusia ini sumbernya itu dari Adam, dia Bapa jasmani awal. Tapi Bapa jasmani awal ini karena satu orang, semua orang telah berbuat dosa, ya. Nah, maka datanglah satu pribadi yang selanjutnya, itu Adam yang kedua. Siapa itu? Yesus. Karena satu orang pribadi ini pula, karena satu pribadi ini pula, maka seluruh orang mendapatkan kehidupan lagi. Bagi orang yang percaya, dia mendapatkan kehidupan yang baru. Dialah sumber, ya, satu pribadi ini menjadi manusia itu hidup kembali, diampuni dosanya, memiliki kehidupan kekal. Itu maknanya di sini. Jadi dia Bapa yang kekal. Dialah manusia yang menghidupkan orang-orang lain. Tadi Adam pertama yang membuat manusia itu mati. Adam yang kedua ini sumber manusia itu hidup kembali. Ya. Nah, jadi tapi ingat, Yesus bukan Bapa dalam artian Allah Bapa. Itu bukan, ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, ya. Jadi manusia pertama Adam memang makhluk yang hidup pertama, sehingga manusia-manusia lainnya ada. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi waktu Adam pertama hadir, ya, membuat roh manusia itu mati, artinya terputus dengan Bapa, dengan Allah. Tetapi manusia yang kedua, Adam, itu menjadikan roh yang menghidupkan. Jadi roh kita yang tadi mati dihidupkan kembali, sehingga kita punya hubungan lagi dengan Bapa Allah yang kudus itu. Nah, ini harus dipahami. Kekekalan Kristus. Bukti kekekalan Kristus ini juga menjawab dan menentang ajaran Arius, ya, yang menerima pra-eksistensi tetapi menolak kekekalannya. Ya, saksi-saksi Yehova yang sekarang ini menganut kristologi yang mirip dengan ajaran Arius, sehingga mereka menggunakan Wahyu 3 ayat 14, di mana Yesus adalah permulaan ciptaan Allah. Nah, ini hati-hati ya teman-teman, ya. Ya. Jadi keyakinan saksi Yehova ini mereka mengatakan begini, Yesus itulah permulaan ciptaan Allah Bapa. Nah, kalau saksi Yehova itu kan mirip seperti ajaran Yahudi, ya, seperti juga ajaran Islam. Ya, dia monoteis, ya, monoteis. Allah itu esa satu tok gitu loh. Ya, sedangkan kita kan tidak, kita Allah yang esa benar, tetapi Allah esa kita ini adalah Allah Tritunggal. Ya, dia esa, tapi pribadinya tidak. Ya, nah keyakinan ini untuk menyerang doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Kita kan jelas, kita percaya Yesus adalah Allah yang kekal. Tapi saksi Yehova mengatakan Yesus itu permulaan ciptaan, dia ciptaan yang pertama, yang sulung. Berarti kalau begitu ada awalnya, Yesus tidak ada, kan begitu. Ya, saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan yang pertama sebelum ciptaan lain. Mereka meyakini Yesus ciptaan. Sekali lagi teman-teman, saya mau mengatakan dengan tegas, Yesus tidak pernah diciptakan. Ya, Yesus tidak pernah diciptakan. Ya, jadi waktu Yesus dikandung oleh Bunda Maria, itu bukan dibuat, bukan. Ya, jelas di situ apa? Roh Kudus yang menaungi Maria. Jadi tidak pernah, ya, diciptakan itu, ya, dari sel telur diciptakan ini enggak begitu teman-teman, ya.
Ya. Dia firman menjadi. Artinya firman itu sudah ada. Firman itu yang menjadi manusia, menjadi daging. Jadi nggak pernah dia diciptakan, apalagi dibuahi sel telurnya begini-begini, nggak begitu teman-teman. Ya. Nah, padahal arti sebenarnya dari ayat tersebut ingin menerangkan bahwa Yesus ada sebelum segala sesuatu. Dialah asal muasal, penyebab utama dari ciptaan Allah. Ini berarti ia adalah pencipta. Ya. Jadi kalau Yesus pencipta, masa dia diciptakan? Tidak bisa. Ya, tadi udah jelas itu. Dari Yohanes 1 ayat 1 ayat 3, jelas itu ya. Yohanes 1 ayat 3 merupakan ayat pendukung bahwa Yesus adalah pencipta dan bukan ciptaan. Sekali lagi teman-teman, tidak pernah Yesus diciptakan. Ya, jadi kata ayat permulaan ciptaan itu bukan itu artinya. Ya, seperti yang diyakini saksi Yehova bahwa Yesus ada ciptaan awal, enggak seperti itu, ya. Nah, lalu kalau begitu kita masuk selanjutnya, apa pekerjaan Kristus sebelum berinkarnasi menjadi manusia? Ya, waktu Yesus setelah menjadi manusia banyak pekerjaannya, ada karya-karyanya. Ya, karya pamuncaknya adalah mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa manusia, sehingga manusia yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Itu puncaknya. Sebelum itu banyak, dia menyembuhkan, ya, dia membangkitkan, ya, dia menolong dan sebagainya. Tapi sebelum itu, kalau dia memang Allah, dia kekal. Berarti kalau sebelum dia menjadi daging, apa karyanya, apa kegiatannya? Nah, pertama, dia menciptakan segala sesuatu. Ya, Yohanes 1 ayat 3 tadi sudah kita baca. Ya, sekarang kita masuk ke Kolose 1 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sekali lagi, Allah Bapa tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Ya. Jadi kadang-kadang kata yang sulung ini pun itu tadi dipakai teman-teman, ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Oleh Dia, oleh Yesus. Jadi Yesus sebelum ada sebagai daging, ya dia sudah ada, eksis. Ngapain kerjaannya? Iyalah pencipta segala sesuatu. Ya. Nah, apa kerjaan yang lain? Dia memelihara ciptaannya. Setelah diciptakan, dia juga yang memelihara. Ya, Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempatnya. Jadi dia yang menopang, teman-teman. Dia yang memelihara, menjaga segala ciptaannya. Jadi teman-teman, seluruh galaksi kita ini, ya, planet-planet ini, ya, super galaksi, seluruh alam jagat ini, itu berjalan, mengelilingi, berputar, bergerak, itu semuanya dengan keteraturan. Itu bukan satu hal yang, ya memang begitu, tidak teman-teman. Itu semua ada yang menopang, ada yang memelihara, ada yang mengatur, ada yang menjaga, ada yang memerintahkan. Siapa itu? Yesus Kristus, firman Tuhan, teman-teman. Ya. Nah, ketiga, dia hadir sebagai malaikat Yahweh. Nah, ini nanti tolong dipahami ya, mana malaikat Tuhan, mana malaikat Yahweh atau malak Yahweh. Ya. Keluaran 3 ayat 2, ayat 6, ayat 14. Lalu malaikat Tuhan, Tuhannya itu Tuhan di situ besar ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api.
Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Nah, ini tadi ya, Esther, ya. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan bilang kepada Musa, nanti kalau bangsa Israel tanya siapa Tuhan itu, Allah itu, kau jawab Musa ya, katakan begini, akulah aku ini itu bicara tentang Allah itu. Jadi Allah itu siapa? Akulah aku. Ya, karena begini teman-teman, Allah itu tak bisa Allah yang roh itu nggak bisa diberikan satu nama itu hanya sebatas kata, teman-teman. Nggak bisa. Makanya kita beda. Kalau di seberang nama Tuhan itu kan Allah kan, Allah katanya. Kalau kita enggak, Allah kita itu bukan nama Tuhan. Tuhan yang maha transenden itu nggak bisa digelari namanya hanya sebatas kata, teman-teman. Nggak bisa. Ya, karena dia maha. Ya, tapi Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah, dia memperkenalkan namanya, kalau bangsa Israel, bangsa umatku ini bertanya, siapakah Allah itu? Jawabnya begini, akulah aku, itulah Tuhan itu. Telah mengutus aku di sini bukan Tuhan lagi, aku ini adalah Musa. Telah mengutus aku, artinya telah mengutus Musa kepadamu, hai bangsa Israel. Gitu loh. Ya, jadi siapa Allah kita itu? Nggak bisa sebenarnya. Siapa namanya itu? Yang agung itu siapa? Nah, tapi Tuhan memperkenalkan, aku adalah aku, akulah aku adalah aku yang akan. Ya. Nah, jadi kalau nama Allah ini saja, Yahweh Yehova ini, itu banyak literaturnya ya, kosakata dari asal katanya, bahasanya, ya banyak sekali. Kalau ini kan present ya, aku adalah aku. Tapi kalau dari bahasa Ibraninya, itu dikatakan future. Nah, ya aku ada Allah yang akan. Nah, gitu. Ya, jadi tapi kita nggak bahas itu. Tapi hanya mengatakan begini, teman-teman. Nah, saya pernah diskusi sama Mbak Ana. Pernah saya tanya, Allah itu bisa dilihat nggak, Mbak Ana? Jawabannya apa waktu itu, Mbak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak saja. Iya. Hah? Tidak? Tidak, waktu itu saya jawab tidak. Oh, tapi yang benarnya setelah saya jelaskan gimana? Bisa. Bisa? Bisa. Allah Bisa saja? Bisa dilihat, bisa dipegang. Itu jawabannya? Iya. Berarti kalau gitu Allah bisa dilihat? Yesus kan bisa disebut Allah. Ya, jawabannya adalah bisa dan tidak. Ya, bisa dilihat dan juga tidak bisa dilihat. Siapa yang bisa dilihat? Adalah Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia. Tapi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus tidak pernah bisa dilihat. Ya, ayatnya ada semua itu. Allah yang bisa dilihat ada ayatnya banyak sekali, termasuk yang kita sampaikan tadi. Tapi Allah yang tak bisa dilihat juga tadi ada ayatnya, dan banyak sekali ayatnya. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus tidak pernah dilihat oleh siapapun, termasuk malaikat sekalipun yang merupakan pembantu hamba Allah, pelayan Allah, tak pernah sekalipun melihat Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Siapa yang mengatakan ini? Iya, anak tunggal Allah yang duduk di sebelah kanan di pangkuan Bapa. Yesus yang mengatakan, dia cahaya yang tak terhampiri, nggak bisa. Ya, Allah Bapa, Allah Roh Kudus tidak pernah sekalipun bisa dilihat, diraba, karena dia Allah yang transenden. Tapi Allah, firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang memperkenalkan diri, yang menampakkan diri, yang mengambil daging, itu ya, dia Allah juga, dia bisa dilihat. Nah, ya, dia adalah Allah yang imanen. Allah yang transenden tidak bisa. Ya, inilah bedanya ya kita dengan ajaran-ajaran lain.
Kalau Allah itu sama seperti ajaran yang sebelah juga begitu, nggak bisa. Cuman bedanya kalau yang di sebelah itu Allahnya ya nggak pernah eksis kan, cuman diakui saja ada tapi nggak pernah eksis. Ya dalam artian nggak pernah bicara, nggak pernah dikenal, nggak pernah ngomong. Kalau kita Allah kita yang tak terlihat transenden itu memang seperti itu juga. Tidak ada Allah yang seperti aku, tidak bisa diserupakan, tidak bisa dilihat, diraba, nggak bisa, tak terpahami. Tetapi dia bukan Allah yang terbatas, enggak, dia yang maha. Dia mampu memperkenalkan diri yang tidak mungkin dipahami itu melalui satu pribadi yang kita kenal, Yesus Kristus, yaitu anak Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Itulah cara Allah yang tak terpahami itu untuk memperkenalkan dirinya sehingga ciptaannya ini bisa mengenal dia yang tak terpahami melalui Yesus Kristus. Itu kenapa kata firman Tuhan kata segala kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Yesus bilang apa? Ada. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Ya teman-teman ya. Ini hebat dan dahsyatnya. Makanya satu pertanyaan nanti, kalau begitu, yang kita lihat nanti waktu kita bersama-sama dengan Yesus, dengan Allah di surga yang kekal itu, kita itu ketemu siapa? Ya, kita ketemu Allah Tritunggal. Tetapi yang bisa kita lihat siapa? Ya, Yesus Kristus, Sang Anak Domba, yang duduk di tahtanya. Allah Bapa, Roh Kudus tidak pernah kita lihat, teman-teman. Tapi kalau kita melihat Yesus, ya kita melihat tiga pribadi itu. Karena dia adalah Esa adanya, bukan tiga Tuhan, triteisme. Kita nggak percaya triteisme, kita percaya Tritunggal. Ya, jangan nanti pernah berpikir di surga ada tiga tahta, ada Bapa, Roh Kudus, Yesus. Nggak begitu, teman-teman. Ya, Allah kita itu Esa. Nah, terakhir, penampakan malaikat Yahweh ini disebut dengan teofani. Jadi sebelum Yesus Kristus dalam wujud manusia, teman-teman, apakah Yesus pernah memperlihatkan diri kepada manusia? Oh, sering. Termasuk Musa tadi, yang di atas gunung Semak Duri. Itulah teofani, itulah Kristofani. Ya, karena Bapa tidak bisa dilihat, teman-teman. Mati kalau manusia lihat Bapa. Ya. Jadi, penampakan malak Yahweh atau malaikat Yahweh disebut dengan teofani atau Kristofani. Ini berbeda dengan malaikat biasa yang tidak menerima penyembahan manusia. Jadi kalau teofani dan Kristofani waktu memperlihatkan diri kepada manusia, manusia menyembah tidak pernah dilarang. Abraham menyembah 3 orang itu dan yang satu disembah, itu tidak pernah dilarang. Termasuk Yakub nggak pernah dilarang. Tapi waktu malaikat bertemu dengan pribadi-pribadi nabi-nabi ini, malaikat biasa ya, lalu mereka menyembah, mereka larang, aku sama dengan engkau. Nah, ini berbeda dengan malaikat biasa yang tidak menerima penyembahan manusia. Bahwa teofani adalah salah satu pribadi dari Trinitas, nyata oleh fakta bahwa penampilan malaikat Yahweh ini berhenti setelah inkarnasi. Jadi setelah inkarnasi, setelah Yesus dilahirkan, malak Yahweh nggak ada lagi pernah menampakkan diri. Ya, karena itu adalah Yesus setelah menjadi manusia, malak Yahweh setelah menjadi manusia Yesus Kristus, tentu malak Yahweh tidak pernah menampakkan diri lagi. Ya, karena pribadi Yesus, ya dia eksis terus sampai sekarang, sampai nanti kita temukan. Ya, bertemu. Ya, di mana kita tidak pernah lagi mendengar ayat yang memperlihatkan adanya teofani karena Yesus sudah datang ke dunia. Ya. Nah, kenapa pentingnya praeksistensi dan kekekalan Kristus, teman-teman? Pertama, jika Yesus baru ada ketika dilahirkan, maka tidak ada Tritunggal yang kekal. Buyar, teman-teman. Allah Tritunggal yang Esa, kekal itu, tak berawal tak berakhir itu, buyar kalau Yesus baru ada sejak dilahirkan. Kalau Yesus nggak ada sebelum dia dilahirkan, berarti bukan Tritunggal, teman-teman. Makanya perlu kita pahami bahwa sebelum Yesus dilahirkan dia ada, yaitu firman Allah. Makanya dikenal Tritunggal yang kekal. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara
kristologi, ya, berbicara teologi, kait mengaitnya teman-teman, ya, itu harus hati-hati ketika kita mendeklar salah satu kata atau kita menghilangkan salah satu kebenaran, itu bubar, teman-teman. Kalau mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan, berarti pernah tidak ada, berarti Tritunggal itu bubar, teman-teman. Ya, kalau Yesus disalib, itu Allah dan manusia, kemanusiaan Yesus itu berpisah, itu bubar semua tuh, dinatur bubar, Allah Tritunggal bubar, berarti kita menyembah dua Tuhan, ya, bubar semua tuh. Tapi kalau kita mengatakan, oh yang disalib itu Bapa, oh itu patripasisme, ajaran sesat bidat juga, berarti Bapa disalib, atau Jesus only, berarti yang disalib ya Bapa, oh itu salah lagi, masa Tuhan disalib? Mana bisa roh disalib, ada-ada aja, ya. Jadi jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia bukanlah Allah, sebab terbukti ia tidak kekal, karena Allah itu harusnya kekal, ya, hati-hati. Ya, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia berbohong, sebab ia telah mengaku demikian, aku ada sebelum Abraham ada, berarti bohong dia. Ya, kalau Yesus tidak pernah ada sebelumnya, ya. Jadi ini hati-hati. Nah, Kristus adalah Allah dari kekal. Waktu menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Nah, perhatikan teman-teman, ada ajaran yang mengatakan begini, Yesus itu menjadi Allah setelah dia dibaptis, di mana Roh Kudus turun atasnya, maka sejak itulah dia disebut Allah. Oh, salah teman-teman. Ya, salah. Ya, waktu dia menjadi manusia, ya, dia tidak pernah berhenti jadi Allah, tidak pernah, teman-teman. Jadi kalau dia setelah dibaptis baru menjadi Allah, berarti sebelum dibaptis dia tidak Allah. Itu salah itu. Kita tidak percaya ajaran seperti itu. Atau berproses belum menjadi Allah yang sempurna. Oh, jadi kan ada begini, dia bertambah besar, semakin dicintai dan sebagainya, dia bertumbuh dan sebagainya. Itu proses kemanusiaannya, teman-teman. Tapi keilahian ini nggak pernah berproses, ya, nggak ada. Allah itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetaplah Allah. Dia tak berkurang sedikit pun, teman-teman. Ya, jadi nggak pernah Allah itu berubah, teman-teman. Maka dikatakan gini, kalau nggak salah Pak En kemarin pengajaran di mana ya, saya lupa ya. Ketika Anda memberi persembahan atau Anda mengasihi Allah, kasih Allah itu tak berubah hanya karena kasih Anda semakin besar, enggak. Ya, sama teman-teman. Penyembahan Anda luar biasa dan sebagainya tidak mengubah kasih Allah. Kenapa? Karena dia kasih. Dan Allah itu tak berubah. Kasihnya tak berubah. Anda bejat, Anda jahat, Anda baik, kasihnya tak pernah berubah, teman-teman. Karena dia kasih. Anda semakin baik juga nggak mengubah Allah menjadi lebih mengasihi Anda, enggak. Karena dia memang mengasihi kita. Ya. Cuman Allah itu selain kasih, dia juga adil. Itu masalahnya. Ya. Dia juga tidak pernah kehilangan keilahiannya. Perhatikan itu, teman-teman. Jadi, waktu dia disalib, wah, tergantung keilahiannya berpisah, tinggallah manusianya sendiri. Tidak bisa, teman-teman. Kalau Anda baca katekisasi itu ya, dikatakan begini, yang boleh menjadi korban itu kan Yesus itu imam ya, imam itu perantara antara manusia dengan Bapa Allah ya. Tapi Yesus itu juga korban itu sendiri, dia juga imam karena dia korban yang sempurna. Nah, jadi waktu dikatakan ini, dia juga tidak pernah kehilangan keilahiannya. Waktu di bumi dia hanya menambahkan sifat kemanusiaannya. Jadi waktu dia di bumi ini, teman-teman, dia itu nggak pernah berpisah antara kemanusiaan dan keilahiannya. Sebab begini, yang boleh menjadi korban itu harus manusia, teman-teman. Karena yang mau ditebus ini manusia. Kalau dulu kan menebus dosa itu dengan kambing, domba, merpati, gandum dan sebagainya. Perjanjian lama.
Tapi sejak Yesus menjadi korban itu sendiri, diri dia yang menjadi korban. Nah, syarat untuk menjadi korban yang sempurna itu harus manusia, karena yang ditebus manusia. Tetapi kalau manusia saja, teman-teman, ya, tidak layak, nggak cukup untuk menebus manusia yang miliaran ini. Maka dia harus punya sifat-sifat keilahian. Makanya Yesus itu, dia manusia, tapi dia juga ilahi. Makanya dia sempurna, teman-teman. Jadi dia juga tidak pernah kehilangan keilahiannya waktu di bumi ini. Dia hanya menambahkan sifat kemanusiaan. Jadi waktu dia menambahkan sifat kemanusiaannya, Kejadian Yohanes 1:14, ya, itu artinya apa? Dia tidak kehilangan sedikit pun keilahiannya ketika dia menjadi manusia. Jadi pertanyaan ayat 11, kalau dia Tuhan jadi manusia, waktu mati, lalu siapa yang ngatur dunia ini? Itu kan pikir manusia, berpikir secara keterbatasan manusia. Kalau manusia jadi mayat, teman-teman, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia mati. Beda, Tuhan itu roh. Ketika kemanusiaannya mati, ilahinya tetap hidup. Iya kan? Korbannya memang harus mati, kemanusiaan harus mati. Kalau nggak mati ya bukan korban namanya. Ya. Nah, penolakan pengakuan terhadap praeksistensi akan terkait dengan penolakan akan kekekalannya dan keilahiannya. Tetapi orang yang percaya Yesus adalah Allah, menerima praeksistensi dan kekekalan. Intinya begini, kalau orang percaya yang benar sungguh-sungguh sejati, dia percaya dan memahami bahwa Yesus itu eksis sebelum dia menjadi manusia. Selain dia eksis, dia juga kekal sebelum dia jadi manusia. Karena dia tak berawal dan tak berakhir. Memang untuk mengambil daging, dia baru ada ya Yohanes 1:14, teman-teman. Tetapi secara ilahi, dia Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Nah, ya. Jadi di sini jelas ya, teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang boleh saya sampaikan ini boleh menambah pemahaman kita. Itu saja, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo? Mbak Ana? Halo? Mbak Ana? Ibu Ana lagi ini mungkin, Pak. Oh, halo, salam Pak Yon. Shalom Pak juga, Pak Juginsu. Shalom. Asik. Luar biasa. Ayo, Ibu Ana. Ibu Ana kemana ini ya? Tadi Pastor Juginsu, kalau bisa dikasih penjelasan sedikit, Pak, yang kenosis tadi itu loh, Pak. Iya. Nah, itu Pak, yang kenosis itu, Pak. Yang kenosis ini sebenarnya itu kan yang dari mana ya? Filipi ya. Itu kan tentang duinatur Yesus. Ya, Filipi 2 tuh, Pak. Filipi 2. Ya, Filipi 2 ya. Jadi untuk teori kenosis ini memang banyak pemahamannya, Pak. Nah, pemahaman yang pertama mengatakan yang Yohanes 1 ayat 14 itu menambahkan. Jadi Allah itu kan tidak berubah kan, Pak. Ya, jadi kalau dia berubah, mengosongkan diri gitulah. Ya, mengosongkan. Kenosis itu kan lebih, kalau terjemahannya mengosongkan lebih banyak kan artinya kan. Ya. Nah, kalau mengosongkan kan kesannya berkurang kan. Kalau gelas lah berisi air, dikosong airnya kan berarti berubah. Nah, kesannya seperti itu, tapi dalam pengertian terjemahannya tidak salah, tapi dalam mengertinya nanti orang bisa salah. Berarti kalau begitu Allah berkurang dong keilahiannya, kan begitu kan? Iya. Nah, tapi bukan begitu. Nah, ada yang mengatakan
Keilahiannya tetap 100% dia ilahi. Tapi dia menambahkan daging, artinya menjadi manusia, itu kan menambahkan, ya kan, pada dirinya. Artinya firman yang menjadi manusia loh, bukan Allah Bapa. Kalau Allah Bapa kan, ya dia tidak pernah berubah. Tetapi firman yang menjadi manusia, artinya dia mengambil rupa manusia, mengambil rupa daging. Sark, ya sarke. Ada pengertian seperti itu, Pak Yon. Ya, jadi Kristus adalah Allah dari kekal. Waktu menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti jadi Allah atau berproses belum jadi Allah. Dia juga tidak pernah kehilangan keilahiannya. Jadi mengosongkan diri berarti hilang dong keilahiannya. Enggak juga. Maksudnya bukan begitu. Dia tidak juga pernah kehilangan keilahiannya. Waktu di bumi, dia hanya menambahkan sifat kemanusiaannya, dalam kurung saya buat kenosis. Nah, kalau saya untuk memahami, yang pasti kan kita nggak mungkin memahami Allah yang 100% itu nggak bisa. Tapi sejauh dia memperkenalkan diri, ya kita memahami itu, dan pemahaman kita, pengenalan kita kan Allah itu bertumbuh terus sejauh Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Nah, kalau sampai saat ini saya membahasakannya itu mudahnya begini, Pak. Benar dia menambahkan daging, benar itu nggak salah. Tapi saya lebih cenderung membatasi diri. Saya itu membatasi. Kalau kita membatasi, apakah kehilangan? Tidak. Cuman kita tidak menggunakannya, kan begitu kan? Sama Presiden Jokowi, dia punya full kekuasaan sebagai kepala negara, kepala pemerintah. Tapi bisa nggak dia membatasi kekuasaannya ketika, contoh, ketika Presiden Jokowi datang ke satu daerah, itu pasti dibersihkan, semuanya harus tampil rapi. Kalau dalam pertemuan harus pakai batik sama begini, harus begini. Kan itu udah ketetapan lah ya. Tapi bisa nggak dia waktu dia datang malam-malam sama waktu itu sama dan Pampres si yang sekarang Pak Kostra itu datang satu tempat, dia yang nyupir, lalu dia ke pinggir laut, ya perumahan di pinggir laut, ya datang sendiri tanpa protokol yang aneh-aneh. Biasanya kan harus dibersihkan dulu, sterilkan. Ini enggak. Nah, apakah kepresidenannya, kekuasaannya hilang waktu itu? Enggak. Tapi dia membatasi di kekuasaannya, tidak digunakan full pada saat itu. Nah, sayang kalau kenosis ini saya memahami seperti itu, Pak. Jadi bukan mengosongkan, ya menambahkan boleh, tapi saya lebih enak dia membatasi diri. Makanya, apakah Yesus ketika hadir itu di dunia ini, sifat-sifat Allah kan maha hadir, maha tahu, maha kuasa ya Pak ya? Iya. Nah, apakah Yesus pada saat dia hadir ke bumi ini, dia maha hadir nggak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Iya, karena dia ilahi, tidak pernah sedikit pun kurang keilahiannya. Tapi, apakah dia maha hadir? Enggak juga. Waktu dia lahir di Yerusalem, Bethlehem, dia tidak pernah ada di Sumatera Utara. Iya. Ya kan? Tapi apakah dia tidak maha hadir secara keilahian? Oh, dia maha hadir. Apakah dia tidak maha tahu? Bisa ya, bisa tidak. Buktinya apa? Aku tidak tahu kapan hari akhir itu, ya kan? Ya kan? Nah, tapi apakah dia tidak tahu secara keilahian? Oh, dia tahu banyak hal. Iya kan? Sebelum sesuatu ini dia tahu dan dia tahu. Ya, apakah dia maha kuasa? Karena ini sifat-sifat Allah. Tidak. Buktinya apa? Ya, waktu dia ada di bumi ini, dia tidak memakai kemahakuasaannya. Contoh, waktu dia dilempari, dia diam aja. Waktu dia dibunuh, orang bilangin, kalau engkau Allah, anak Allah, turunlah dari sana, selamatkan dirimu. Engkau bisa menyelamatkan orang lain, tapi dirimu sendiri tidak pernah diselamatkan. Tidak. Kenapa? Ya, dia tidak memakai kemahakuasaannya itu, karena memang untuk itulah dia hadir, untuk menjadi korban penebus manusia dari dosa. Ya, karena misinya Pak ya. Karena misinya itu ya. Iya, karena misinya. Makanya ketaatannya sebagai manusia kepada anak kepada bapaknya sempurna. Itu ya. Betul, itu sempurna. Contoh, dia berdoa. Bapak kalau bisa berlalulah cawan ini, tapi bukan kehendak pula yang jadi tapi kehendak. Itu artinya apa?
Ya karena dia satu kan, Bapa dan aku satu. Tapi sebagai anak yang lagi menjalankan misi, ya dia harus taat kepada perintah Bapaknya. Nah, jadi kalau saya itu Pak, ya, walaupun banyak ya teori kenosis itu banyak lagi Pak penjelasannya dan sangat luas. Bahkan sebenarnya ada juga pandangan pengajaran yang mengatakan ya kenosis itu nggak usah diajarkan lah gitu. Kenapa? Karena membingungkan. Betul. Ya ada banyak pengajar yang teori kenosis mereka nggak ajarkan Pak. Karena itu sulit dilogikakan. Tapi sebagaimana kita memahami Allah, Allah itu memang tidak logis. Yeah. Allah itu tidak logika. Tapi bukan berarti Allah itu tidak logis. Kenapa? Karena dia memang di atas logis. Namanya translogik. Sama seperti transcendent. Berarti kan di atasnya. Iya. Nah, jadi dia translogik, transrasio. Bukan berarti dia tidak logik. Allah itu logik, tapi tak bisa dilogikakan gitu loh. Ngerti ya? Tidak bisa dipahami 100%. Oh, paham, nggak bisa. Makanya kalau ada yang mengatakan, oh, Allah itu harus normal. Itu salah itu. Bukan yang sesat itu. Allah itu di atas normal. Ya, kalau normal Allah, pasti saya jamin dia bukan Allah. Bukan berarti Allah itu nggak normal, bukan. Tapi dia di atas normal. Iya. Nah, jadi dia bukan normal, dia di atas normal. Dia melampaui normal dan tak normal. Makanya dia di atas normal. Trans, jadi beyond. Ya, jadi transcendent. Ya, tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa. Cuman bukan berarti dia tidak ada, dia ada. Cuman dia di atas pemahaman kemampuan kita untuk memahami dia. Nah, jadi dia translogik, transrasio, bukan berarti dia tidak rasional, tidak logik, bukan. Tapi di atas itu. Makanya dia Allah, gitu. Kalau dia sama seperti kita, ya dia bukan Allah, sama ciptaan. Gitu sih sejauh pemahaman saya, Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak penjelasannya luar biasa. Iya, Pak. Silakan lanjut Ibu Ana. Udah. Iya. Nah, silakan Ibu, silakan. Iya. Shalom Pak Eon, shalom Pak Samaria. Ada Pak Samaria juga di sini ya. Shalom Pak Stefanus, Kak Maksi juga ya. Baik, sebelum ini ada diskusi, barangkali ada mau ditanyakan atau mau diskusi, silakan ya Pak Samaria, silakan Pak Stefanus juga. Tapi sebelumnya saya juga mau sedikit ini Pak Juginsu. Saya dulu ya, bukan dulu ya. Saya jujur aja selama ini yang saya pahami saat Musa itu ya, waktu tadi itu di mana, di Kejadian di Keluaran ya, Keluaran saat di Gunung Sinai. Iya itu kan Musa tanya siapakah terus Allah kan bilang aku adalah aku. Saya pikir itu adalah Bapak gitu ya, bukannya Yesus, bukan Firman. Saya pikir itu Bapak loh itu pastor. Jadi kata saya kalau memang itu Bapak, memang kan nggak nampak kan gitu ya. Ternyata setelah belajar ini, ternyata itu Firman gitu ya. Oh, baru tahu saya. Itu sih Pastor. Ya, sama seperti ketika Allah datang berjalan di Taman Eden, ketika manusia jatuh dalam dosa, di manakah engkau Adam? Tuhan kan berjalan-jalan ya. Nah, siapakah yang dilihat oleh Adam pada saat itu? Enggak, pasti bukan Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu roh. Enggak bisa dilihat, Mbak. Enggak bisa dilihat. Ingat, firman Tuhan kata Allah memperkenalkan dirinya itu melalui firman-Nya. Jadi, manusia ini, jadi gini ya, Alkitab itu kan tertulis, Mbak ya. Iya. Lalu mau memperkenalkan Allah, pribadi Allah. Nah, ketika dia memperkenalkan itu pakai bahasa manusia, antropo. Jadi membahasakan pakai bahasa manusia, Mbak. Maka Allah berkata-kata. Ketika Allah berkata-kata, dia pakai bahasa manusia.
Makanya sastranya, penulisannya itu pakai bahasa manusia, bukan pakai bahasa hewan. Karena dia lagi ngomong sama manusia. Nah, jadi ketika dia berbicara secara manusia, pasti dia memperkenalkannya seperti manusia gimana. Manusia ada kupingnya, ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya, dan sebagainya kan, Pak. Itulah manusia. Nah, sekarang saya tanya, Allah Bapa itu kira-kira ada kuping, mulut, hidungnya enggak, Pak? Allah itu kan Allah Bapa, Allah Bapa. Makanya saya selalu bilang Allah Bapa, Firman, Yesus Kristus atau Roh Kudus. Allah Bapa, saya tanya, Allah yang roh itu punya kuping, telinga enggak? Allah Bapa itu kan roh. Iya, saya tanya, punya kuping tidak? Oh, Kan enggak. Allah berbicara, berarti harus ada mulut dong. Firman kan? Iya, kan saya tanya Allah Bapa. Kira-kira Allah Bapa punya mulut tidak? Kan dia berfirman, punya mulut enggak dia? Punya, Pak. Punya. Berarti dia punya mulut ya? Kan firman. Berarti Allah Bapa punya mulut ya? Firman itu kan kan firman Allah kan berbicara begini, tidak ada yang serupa aku. Berarti kalau mulut berarti ya Allah Bapa itu serupa dengan manusia. Iya, betul. Iya, betul. Kan? Iya. Nah, jadi ini prinsip-prinsip fondasi yang harus dipegang ketika kita memahami ayat berikutnya, dan ayat berikutnya. Jangan dilepas. Karena ketika kita melepas pemahaman ini, nanti kita terjebak, akhirnya kontradiksi. Iya, betul, Pak. Ya. Iya. Tapi makanya ketika Allah memperkenalkan dirinya, tentu dia harus membahasakan bahasa manusia, figur manusia, ya, dan sebagainya. Nah, itulah makanya firman Allah itulah yang berbicara, firman Allah yang memperkenalkan diri, firman Allah yang mewujudkan dirinya menjadi manusia, supaya manusia ini paham, Pak. Nah, iya. makanya waktu di Taman Eden itu adalah teofani atau kristofani. Sama yang di Gunung Sinai itu semak rumput berapi dan sebagainya, lalu yang dilihat punggung Allah, ya, bukan wajah tapi punggungnya, jangan dekat Musa, bla bla bla. Itu bukan Allah Bapa yang roh itu. Kalau dia Allah Bapa punya punggung, berarti dia sama seperti manusia. Firman Allah yang mengatakan tidak ada yang seperti aku, itu udah bubar. Ya. Jadi itu siapa? Waktu Abraham berjalan dengan 3 pribadi, lalu 2 malaikat pergi ke Sodom, 1 malaikat masih bersama dengan Abraham. Itu siapa? Itu teofani, kristofani. Yakub bergulat dengan Yakub. Siapa itu? Itu teofani, kristofani. Lalu setelah menyeberangi sungai Yordan, lalu ada malaikat besar yang menemui si Joshua, ya kan? Iya, lalu Joshua menyembah dia, nggak pernah dilarang, ya kan? Kenapa? Itulah teofani, kristofani. Tapi kalau malaikat yang datang gitu kan ke siapa, ke Yeremia, Yosua, pemainnya ini ya, ada malaikat seperti datang terus menyembah, pasti dia enggak, karena aku sama dengan engkau. Tapi kalau malak Yahweh yang datang, ya dia menerima penyembahan. Nah, jadi, itu kenapa kita perlu belajar dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu itu satu cerita yang tidak putus. Tapi kalau itu kita menganggap seperti itu, ya nggak apa-apa, Mbak. Ya saya dulu juga salah-salah biasa. Tapi kan kita belajar, ya kan? Ya belajar. Iya, bukan karena salah itu langsung kita ke neraka. Enggak seperti itu. Iya, betul. Ya, pengenalan kita kan Allah itu bertumbuh. Dan Allah tahu bagaimana terbatasnya kita. Tapi ketika kita mau, ya Roh Kudus kan mengajar kita hari-hari ini. Ya, iya, cuman memang harus belajar. Makanya dikatakan apa? Berusahalah sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Jadi harus ada usaha, effort untuk mengenal Allah itu. Kalau enggak, salah. Ya saya dulu juga pemahaman gitu. Ya jangan sampai sekarang masih banyak kok yang muncul di YouTube, di TikTok itu masih salah pemahamannya. Iya. Yang betul. mereka bilang begini, oh iya pernah Yesus itu waktu dia disalib, Bapa Allah meninggalkan dia.
Bayangi, berarti itu udah ada dua Tuhan. Lalu enggak, yang mati salib juga Bapa. Itu berarti patripasisme. Ajaran patripasisme berarti Bapa yang disalib. Nah, itu masih ada, tapi kenapa? Nanti kan semakin paham, semakin. Karena begini, Mbak. Ada konsili keberapa ya? Konsili Kalsedon itu konsili yang keberapa? Saya lupa ya. Di situ meneguhkan bagaimana tentang dwinaturi Yesus, keilahian dan kemanusiaan. Itu prinsip sekali. Yesus itu punya dwinatur, keilahi dan manusia, ya, bersatu. Ingat ya kata-kata bersatu, ya, tapi tak bercampur. Coba bayangkan, logis nggak itu bersatu tapi tak bercampur, tak berubah, tak berpisah, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Nah, ini prinsip harus dipegang, Mbak. Sampai kapan? Sampai kiamat, sampai nanti Yesus datang kali kedua bersama kita sama dia, nggak bisa nih dipisahkan. Jadi natur manusia dan ilahinya sejak dia hadir inkarnasi, keilahian dan kemanusiaannya itu bersatu, tapi tak bercampur, tak berubah, tapi tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Ini pegang, Mbak. Paham ya? Nah, itu harus dipahami, iya, dipegang. Iya. Kalau itu nggak dipegang, nanti masuk pengajaran, waktu disalib, iya ya, oh berpisah sementara sepersekian detik. Iya. Karena dosa, akibat dosa, Allah kan nggak mungkin bersatu dengan dosa. Nah, kita mulai berpikir secara manusia nih, dilogikakan. Kalau dia bersatu, tidak bisa dipisahkan, berarti dosa bercampur dengan ilahi. Nggak begitu. Kita ini bicara Tuhan, bukan bicara manusia. Kalau manusia, iya. Waktu saya bercampur, dijadikan satu, ya saya bercampur. Nah, kalau Allah nggak begitu. Ya, jadi ini prinsip-prinsip sama Tritunggal. Tritunggal itu apa? 3 pribadi, 1 hakikat, tapi tidak bercampur, tapi bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisah. Oh, Bapa dengan Yesus berpisah sementara waktu disalib. Lah kalau gitu udah duiteisme kita. Ngerti ya, Mbak ya? Iya Pak. Iya, makanya orang banyak yang gagal paham karena tidak mau belajar ya, Pastor ya. Harusnya belajar ya, supaya ngerti, karena kayak ini juga penjelasannya pada malam hari ini materinya luar biasa banget ya kalau menurut saya, karena saya juga tadinya nggak tahu ya itu, apalagi yang waktu di Taman Eden Taman Eden itu kan ada suara langkah. Nah, banyak orang juga mengatakan bahwa itu adalah suara Bapa ya, Allah Bapa gitu. Jadi itu udah salah kan dari situ juga. Makanya memang harus banyak belajar supaya kita paham gitu ya, Pastor ya. Betul. Memang harus banyak baca. Ya, pertama baca Alkitab, itu sumber utama ya. Itu pegangan, itu yang paling tinggi. Kalau ada pengajaran di bawah itu yang bertentangan dengan Alkitab, back to Alkitab. Tapi kita perlu juga membaca buku-buku literatur, ya, mulai bapak-bapak gereja, ya, dan sebagainya, ya, umpamanya, komentari, ya, buku-buku, tentu yang benar ya, jangan ajaran-ajaran yang sesat beda pula nanti. Jadi baca buku, ada bagus itu. Buku tentang teologi sistematika. Saya dulu hampir salah itu waktu saya belum paham ya. Eric Chang, kan ada yang teologi sistematika, Thyssen, ya, Berkop, terus banyak lah ya. Ada juga kalau dasar yang teguh ada J. Wesley Brill gitu ya, banyak lagi. Ada satu di e-book saya lihat di PDF Drive, bagus sekali, penjelasan itu simpel, karangan Eric Chang, lengkap. Karena kalau buku teologi sistematika ini kan mahal, Mbak, sebel banyak ya. Nah, ada karangan Eric Chang, bahasanya sederhana.
Setelah saya baca, wih, salah. Setelah saya belajar banyak, cari tahu lagi, makanya saya sebut aja Pendeta Erastus Sabdono itu kan pegangannya Eric Chang. Jadi ya masuk lagi ya Jesus only. Nah, itu bahaya, makanya hati-hati kalau baca buku. Nanti baca buku, ini dia referensinya mana sih, ajarannya seperti apa. Nah, itu harus hati-hati, Mbak. Nah, makanya kalau kita baca, umpamanya ya tentang konsili-konsili ya, umpamanya singkat aja ya. Pada saat Nisea dituntaskan keyakinan bahwa Yesus itu betul-betul Allah sejati yang keluar dari Allah sejati dan satu zat hakikat dengan Sang Bapa. Itu konsili pertama. Langsung konsili kedua 381 menegaskan kesatuan keilahian Yesus Kristus ini dengan Bapa dan Roh Kudus, serta konsili ketiga. Jadi ini konsili keluar itu kan karena banyak ajaran-ajaran yang nggak sesuai dengan Alkitabiah kan, yang nggak sesuai dengan kebenaran firman. Nah, konsili ketiga 431 menegaskan bahwa keilahian tadi tidak hilang ketika dia berada dalam rahim Maria, sehingga Maryam disebut Theotokos, Bunda Allah. Dulu kan yang diajar itu dia hanya Bunda Kristus, Christotokos, hanya Christotokos. Dia bukan Theotokos. Tapi kalau diajarkan lagi lebih dalam, ya dia juga Theotokos. Tapi masa Allah punya bunda sih? Nah, ini harus dipahami lagi yang benar ya. Bukan berarti dia bunda Allah Bapa, bukan. Ya, bukan begitu. Tapi dia Theotokos, benar. Kalau dia bukan Theotokos, berarti Yesus itu bukan Allah. Ngerti ya? Iya. Nah, sedangkan konsili keempat 451 menegaskan sifat hubungan dan kesatuan antara keilahian dan kemanusiaannya. Dan konsili kelima 53 meneguhkan apa yang dirumuskan oleh konsili keempat. Sedangkan konsili keenam menegaskan dan meneguhkan akan sifat kemanusiaan Kristus yang memiliki kehendak manusia yang sempurna sehingga monotelitisme ya ditolak. Integritas kemanusiaan Kristus itu secara lebih konkret dan tidak diragukan lagi ditegaskan dalam konsili ketujuh dengan bukti bahwa dia dapat dilukis dalam ikon karena dia betul-betul menjadi manusia yang nampak dan dapat dilihat. Demikianlah dalam seluruh konsili yang 7 buah ditegaskan keilahian penuh dan kemanusiaan penuh dari Kristus yang satu ini secara tuntas. Dan itulah inti iman Kristen Ortodoks. Kalau kita sebut Kristen Ortodoks di sini bukan berarti Kristen Ortodoks yang timur itu, bukan. Ortodoks ini artinya benar, kebenaran ya. Oleh karena itu penegasan secara konkret dan tuntas dari kemanusiaan Kristus dalam ikon itu menutup dan memeteraikan kebenaran ortodoksia, sehingga itu disebut kemenangan ortodoksia yang telah dibuka dan diawali dengan penegasan secara konkret dan penuh akan keilahian Kristus. Jadi dulu pernah begini, Mbak. Dulu ya ikon itu artinya nampak, Mbak, dibentuk dalam ikon, bentuk gambar, ya patung dan sebagainya kan? Iya. Nah, itulah yang diperintahkan Musa kan? Tuhan kan diperintahkan kepada Musa, buatlah tabernakel ya, buatlah, lalu di situ apa yang kotak itu apa namanya, kalau lupa saya, tabernakel ini apa namanya ya, tabernakel yang ada di situ 2 loh batu, lalu ada mana itu loh, kok lupa saya. Pak Yon mungkin tahu, Pak Yon. Iyalah tabernakel ya. Kan itu yang dibawa Daud ya. Atau Pak Samaria. Yang dari Obed Edom ya kembali ke Yerusalem. Nah, kalau dulu ikon-ikon gambar ini kan biasa. Itu bukan berhala karena bukan itu untuk disembah. Lalu ada zaman di mana ini nggak boleh, itu berhala. Lalu keluar lagi konsili dikatakan itu boleh karena itu bukan menjadi sesembahan. Nah, makanya di kita, di Kristen ini, ya gambar sih boleh saja, patung sih boleh saja, tetapi kita nggak sembah itu. Ya, jadi patung gambar itu bukan untuk disembah. Ya, boleh saja, tetapi bukan untuk disembah. Nah, itu dia. Itu kenapa menggambar Yesus bukan bidat, bukan sesat, tidak. Kenapa? Karena dia pernah ada. Ngerti ya? Karena dia pernah ada, ya bisa digambar.
Malah kalau nggak diperboleh menggambar Yesus, ya itu yang sesat. Iya betul. Tapi menggambar Allah Bapa Roh itu nggak boleh, Mbak. Iya. Itu yang namanya sesat kalau menggambarnya. Kenapa ya? Karena Allah Bapa nggak pernah memperlihatkan ini, nggak pernah bisa dilihat. Iya, Kalau betul. kita membuatnya berarti kita ngarang. Gitu. Iya. Nah, itu yang sesat. Tapi kalau menggambar Yesus ya boleh-boleh saja. Ya orang yang dulu pernah lihat Yesus silakan. Kalau kita yang nggak pernah lihat Yesus ya susah juga kita gambarnya kan. Ya kecuali kita ngikut gambar yang ada. Iya. Gitu, mana? Iya. Saya mau ini juga Pak, yang tadi soal bapak-bapak gereja. Saya waktu itu pernah dengar di TikTok ya, ada salah satu dia punya komunitas. Di situ ada yang bilang katanya harusnya ajaran bapak-bapak gereja ini dihapus katanya gitu. Kata saya, wah kok berani sekali dia bilang begitu ya. Padahal kan kita kan dari bapak-bapak gereja ya pengajaran ini. Jadi kata saya, wah ini bagaimana itu Pak Juginsu? Kalau orang berkata seperti itu, ini kan udah menyimpang kan gitu. Ya dia bisa saja ngomong seperti itu, ya pasti dia ada dasarnya kan. Nah, cuman kalau saya bilang begini, firman itu diwahyukan, diilhamkan sampai kapan sih? Ya sampai wahyu itu, sampai rasul-rasul kan, jelas ya. Nah, itu yang nggak boleh nggak kita percaya, itu yang harus kita percaya karena Alkitab itu adalah firman Allah. Dia tidak salah, ya, dia tidak salah, dia benar. Nah, setelah itu rasul-rasul tentu ada murid dari rasul-rasul, ya kan? Iya. Nah, lalu terus ada bapak-bapak gereja yang nggak jauh lah dari murid-murid rasul. Nah, baru seterusnya ya zaman-zaman ya setelah itulah ya. Nah, semakin jauh ke sini ya tentu pengajarannya atau pengalamannya semakin jauh dari rasul-rasul, dari Yesus tentunya. Nah, tetapi bapak-bapak gereja itu kan dekat dengan murid-murid rasul. Ya. Tentu ibarat aliran air itu lebih dekat dengan sumber. Nah, apakah mereka bisa salah? Bisa saja, Mbak. Saya bilang enggak. Iya kan? Nah, tapi kita nggak bisa mengatakan harus dihapus. Nggak bisa lah. Masa? Ya kan nggak semuanya salah. Kalau ada yang salah, ya tentu kita jangan ikutin. Contoh, Origenes. Itu banyak pengajarannya benar, Mbak. Tapi ada juga dia salah memahami. Banyak, Mbak. Yang orang-orang dulu itu, ya, bahkan namanya uskup-uskup, atau yang anggaplah orang-orang dipercayai dulu lah, yang udah hebat-hebat. Dia benar memahami Tuhan, tapi banyak juga yang dia salah. Sehingga suatu saat dia jadi bidat. Makanya keluarlah konsili-konsili itu. Ya. Begitu. Jadi kita balik kepada Alkitab, tapi juga kita harus banyak baca. Ya termasuk bapak-bapak gereja, bapak-bapak reformator. Ya makanya berjemaat lokal itu penting, Mbak. Supaya kita ada yang nuntun gembala kita. Kalau berjemaat bebas ya repot. Apalagi berjemaat gembalanya YouTube sama Google. Sudah selesai. Iya, betul. Makanya baca buku pun usahakan bukunya yang di belakangnya itu ada referensi. Artinya ada daftar pustakanya, Mbak. Iya, betul. Jadi kita bisa lihat ini daftar pustakanya dia ambilnya dari mana. Nah, kalau daftar pustakanya ambilnya dari ajaran-ajaran bidat ya repot. Iya, karena gini Pak, saya sempat dengar sih ya, saya dengerin itu satu komunitas itu dia bilang katanya pemimpin kita itu ya Yesus gitu. Jadi iya, itu benar. Iya, lalu dia bilang nggak usah
pendeta lah, istilahnya mereka tidak ingin pendeta kan gitu. Bahkan sempat bilang gini juga, kalau baptis juga nggak perlu pakai pendeta. Kata saya kan gini, jadi saya tulis di live chat, saya bilang kalau misalkan nggak perlu pendeta, bagaimana kita mau baptis? Kata saya kan gitu kan, emang kita bisa baptis sendiri? Lalu mereka jawabnya, dibaptis itu nggak perlu dibaptis itu cukup pakai dalam nama Yesus gitu aja. Wah itu kan udah salah kayak gitu ya, betul nggak? Ya kalau membaptis ya harus ada orang yang membaptis. Masa membaptis diri sendiri ada-ada aja. Iya itu, makanya kata saya wah ini orang nggak jelas sekali, cuman ya Kan firmannya jelas, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Putra Kudus, ajarlah mereka. Dan aku akan menyertai engkau sampai ke ujung-ujung bumi. Kan jelas itu. Artinya apa? Ada orang yang disuruh. Tentu siapa orang yang disuruh ini? Orang yang sudah percaya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang sudah diselamatkan. Membaptis siapa? Membaptis orang yang belum percaya. Orang yang belum diselamatkan. Orang yang baru. Ya, baru lahir baru tentunya ya. Baru lahir baru, ya, orang yang baru percaya. Nah, itu. Iya. Masa aku membaptis Juginsu kan enggak begitu. Iya. Aku Ini membaptis engkau dalam nama, kan begitu. iya betul. Itu mah merasa orang yang sudah paling dekat dengan Tuhan. Iya, katanya cukup dibaptis dengan doa dalam nama Yesus sudah sah, nggak perlu ke sungai atau dipercik. Wah ini manusia itu nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, perlu orang untuk membantu membuka ikatan-ikatan. Iya, itu sih. Tapi kalau untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bisa diri sendiri, nggak perlu orang lain. Ketika Yesus menjamah orang itu, menjamah hatinya, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus membuka mata rohani orang itu, dia mengenal Tuhan Yesus, ya, dia bertobat, percaya, mengaku, ya bisa, itu bisa Mbak. Tapi untuk baptis ya harus ada yang membaptis lah. Iya betul. Yesus sendiri aja dibaptis ya dengan Yohanes Pembaptis. Iya. Karena kalau Yesus perlu mengajarkan, kenapa nggak dia Tuhan kok baptis aja diri dia sendiri? Iya. Tapi kan dia nggak mengajarkan begitu. Betul. Iya. Kalau yang ada yang bilang begini, oh kita nggak perlulah pendeta apa, kita Tuhan Yesus lah, Tuhan Yesus pemimpin. Benar Tuhan Yesus pemimpin. Tapi masalahnya, ya firman Tuhan, aku akan mengutus yang lain, roh kebenaran, roh penghibur, yang akan mengajar, menghibur engkau dan sebagainya. Oke, itu satu. Tapi yang kedua, dunia ini bukan sendiri. Dunia ini penduduk penghuni awalnya itu siapa? Iblis. Penguasa dunia ini iblis. Kita ini nggak dibiarkan sendiri sama iblis. Makanya dia menjadi malaikat. Dia menipu seolah-olah seperti malaikat terang. Oh, kita pikir ini iluminasi dari Roh Kudus, pencerahan Roh Kudus, tapi dari setan. Akhirnya kita salah memahami. Buktinya apa akhirnya? Ya kan dia Jesus only akhirnya. Iya. Dia bilang apa? Ya Yesus itu Bapa, dia bilang. Nah, itulah kesesatan orang yang menganggap dirinya bisa sendiri. Tidak bisa, Mbak. Tidak bisa. Contoh saja ya. Itu kenapa gembala-gembala yang luar biasa besar, Mbak. Siapa sebutkanlah di dunia ini? Billy Graham, pamannya. Itu kan paling hebat di dunia ini. Penginjil kan? Iya, betul. Dia pun ada otoritas atasnya. Mentornya ada, Mbak. Bukan dia langsung ke Allah Roh Kudus, nggak ada mentor dia, enggak, ada mentor dia yang mengingatkan, menjaga, mengcover dia. Makanya gembala-gembala besar punya jemaat besar di Indonesia ini punya namanya pendoa syafaat. Iya.
ya, tim pendoa syafaat. Dia nggak bergerak sendiri. Enggak. Dia butuh pendoa untuk apa? Mengkapar dia. Kalau gembala-gembala besar itu nggak punya pendoa syafaat yang mengkapar, menjaga, menguatkan dia, jatuh nggak? Makanya jangan heran banyak ada gembala yang jatuh kan. Iya. Jatuh akhirnya apa? Seks bebas, bercerai, kawin lagi, ajarannya aneh-aneh. Jangan heran, Mbak. Akhirnya Iya, apa pengajarannya? Wah, dia menikah dengan Roh Kudus, punya anak di surga. Kan aneh itu. Iya, betul. Itu kalau dia nggak punya mentor, dia hanya langsung, oh aku punya Tuhan, sama Tuhan. Nggak salah, benar, Tuhanlah yang paling tinggi. Tetapi masalahnya Tuhan juga mengutus gembala di dunia ini. Itu masalahnya. Makanya Tuhan bilang ke Petrus kan, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali loh. Iya, betul. Jadi 3 kali itu kepada gembalakan domba-domba di situ beda-beda lagi. Ada domba anak. Itu artinya apa? Nah, itu. iya, betul. Jadi artinya gini ya Pak Pastor, mungkin kalau mereka bilang dibaptis dalam nama Yesus, nah itu mungkin kemungkinan mereka lihat dari ajaran Petrus ya kan. Petrus kan cuman bilang dalam nama Yesus ya kan gitu ya Pastor ya. Mungkin mereka cuma lihat di situ ya, tidak lihat saat Yesus dibaptis. Halo? Iya Pastor. Halo? Iya Pastor, kita dengar. Oh, suaranya putus. Nggak tahu apakah sinyal saya ini. Iya, sinyalnya tadi agak putus-putus sih. Silakan Pak, silakan yang lain. Sudah. Iya, ini mungkin Pak Samaria, apa ada yang mau ditanyakan, apa mau diskusi Pak Samaria? Shalom. Pak Stephen, Mbak Maksima tadi udah keluar ya? Lagi kurang sehat Pak itu. Oh. Jadi dia tadi. Ya. Ya kalau nggak ada ya kita akhiri kan, nggak mungkin dipaksa. Iya betul. Baik ya, mungkin kalau Pak Stefanus ini masih ada itunya, jadi cukup mendengarkan. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan langsung nanti via WA. Ya baik, terima kasih. Kita akhiri saja ya Pak Pastor ya, karena waktu juga sudah hampir 2 jam ya, luar biasa.